Artinya ketika sudah parah, sudah sakit parah, itu posisinya sudah mengarah seperti ini akibat sana. Kemudian semua suara-suara hilang, tidak ada, TV itu matikan. Yang nangis-nangis pergi jauh-jauh, jangan dekat. Ini bukan waktunya. Dia tidak mau mendengar suara kecuali suara la ilaha illallah. Jadi kita harus menjadi komando di situ. Kita harus paham. Nah, kalau ayah sudah parah, maka kamu komandonya di rumah. Jangan ada, usir dulu, pergi jauh-jauh yang nangis. Karena dia dalam tekanan yang dahsyat. Kita ini jangankan dalam keadaan sakaratul maut, dalam keadaan sehat aja dengan anak nangis galau kita, gak nyaman hati kita, bisa. Apalagi dalam posisi seperti ini, pemandangan tampak, setan datang, malaikat turun. Posisi agak tinggi, suara-suara senyap, nggak ada suara sedikit pun, usahakan senyap, sesenyap-senyapnya. Kemudian siapa pelakunya yang akan ditakdirkannya? Orang yang paling dekat dengan sang camat. Bukan camat Kota Selatan, bukan calon nanti, tidak. Orang yang paling dekat dengan sang camat ini, paling disayanginya dan paling taat kepada Allah. Dia harus paham cara mentakdirkan ayahnya, mentakdirkan kita. Kalau nggak ada ya saudaranya, kalau nggak ada teman-teman dekatnya, kawan ngaji setiap subuh ini, yang dia hadir di situ. Dan kita disunahkan hadir ketika mendengar kabar ada kawan kita sudah parah, untuk mengambil pelajaran kata Rasul, iktibar. Nah, kemudian usahakan berwudu. Kalau sempat berwudu. Tapi kalau sudah parah jangan berwudu lagi. Berwudu kita yang berwudu, yang mentakdirkan. Kemudian situasi sudah sepi, senyap. Dia melihat pemandangan yang tak pernah dilihatnya. Dia seperti ditebas 300 pedang di tubuhnya. Dalam galau, ingat istri, ingat anak, ingat semua kata-kata. Kita duduk di sampingnya, di sebelah kanan, di telinga kanannya. Ingat hanya satu orang yang bilang, jangan rame-rame, satu orang saja. Satu orang, hanya satu kalimat yang dia dengar. Dia butuh pertolongan pihak ketiga untuk menyelamatkan akidahnya. Kemudian mengusap dahinya pelan-pelan, mengusap dadanya, karena dada ini sama seperti orang-orang kita aja kalau marah atau ketakutan diusap dada kan? Ya kan ya, menenangkan orang itu dada kan, jadi tenangkan. Ini karena pendek, bukan tidak tinggi, agak susah. Tapi nanti didekatkan mulut kita ke telinga kanan. Berharap dalam hati kita minta kemudahan kepada Allah. Diusap pelan, baru kita takdirkan. La ilaha illallah. Ini bisa jawab. Ini karena memang dalam keadaan normal ya. Kalau kita hari-harinya itu Allah alam, mudah-mudahan kita bisa semua nih. Jangan buru-buru mengulang, jangan kayak tahlilan yasinan ya, pelan-pelan lihat matanya, pandang matanya, lihat mulutnya. Oh dia nggak bereaksi, dia diam, dia masih mencerna apa yang kita ucapkan. Situasi yang dahsyat dalam tekanan ini tidak gampang. Dari 1000 kematian tidak sampai 50 orang yang keluar suaranya. Diulang lagi, kalau kita lihat tunggu beberapa saat. Oh, nggak ada reaksi, ulang lagi. La ilaha illallah. Luar biasa. Lakinu ala mautakum la ilaha illallah. Hadisnya seperti itu. Talkinkan, ajarkan, katakan kepada orang menjelang kematiannya dengan la ilaha illallah. Bukan kalimat yang lain. Enggak ada hadis kepanjangan Ustaz Allah saja, enggak. Ustaz tadi takut nyangkut la ilaha mati dia. Itulah kalau beragama pakai akal. Agama itu pakai dalil. Dalilnya Quran, hadis dalil utamanya. Nanti boleh kalau enggak ada ijma, qiyas. Dan seterusnya ada 11. Jadi itu kalimatnya. Jangan ada yang datang kepanjangan Allah enggak.
lakinu mautakum la ilaha illallah. Dalam hadis lain lakinu ala mautakum la ilaha illallah. Ustaz katanya dalam tekanan yang dahsyat dia nggak bisa menyebutkan kalimat yang panjang, suara yang lantang. Allah yang akan tolong dia. Allah yang tolong dia. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Yusabbitullahu allazina amanu bil qawli sabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Gitu kan kayak kakak kita tahu, kita tahu, kita paham. Allah akan meneguhkan orang-orang beriman dengan kalimat yang kokoh, dengan kalimat yang teguh. Kalimat apa itu? La ilaha illallah fil hayati dunya, ketika dalam kehidupan dunianya. Kapan itu? Pada hari kematiannya. Wa fil akhirah, dan di akhirat ketika dia tiba di alam kubur ditanya tentang nanti, Allah yang tolong dia. Jadi nggak ada keraguan, jangan menggunakan logika akal kita, kepanjangan, nanti nyangkut, nggak ada istilah. Allah akan bantu. Kalaupun tidak keluar suaranya kayak Pak Marwan tadi, lihat lidahnya. Kalau lidahnya sudah bergerak, lidahnya bergerak, berarti kalimat itu sudah terucap, walaupun suaranya nggak ada lagi. Karena kalimat la ilaha illallah hanya perlu gerakan lidah, tidak perlu gerakan geraham, tidak perlu gerakan bibir. Nanti prakteknya di rumah menjelang tidur sampai istri. Tapi kasih tahu dulu istri, takut dia kaget. Ya, hanya cukup gerakan lidah. La ilaha illallah. Nah, kita harus ajarkan kepada anak kita, kepada istri kita. Jangan sampai mereka nggak paham, nangis, gerung-gerung, baca surah Yasin. Ini bukan waktunya lagi baca Quran. Ini waktunya talqin. Ketika dia sudah tidak respon lagi, sudah parah keadaannya, nggak dicubit, ditawarkan, mau bibak, dia nggak jawab lagi. Ini sudah mulai mengarah kepada nasihat. Maka senyap, sepi, nggak ada lagi baca Quran rame-rame, makin nggak karuan dia. Atau makinnya rame-rame, pening malah dia, mana yang boleh dengar? Dia hanya satu orang. Kalau dia sudah bergerak lidahnya, kita lihat, diam, jangan ditalkin lagi, diam, tunggu saja di situ. Kecuali dia ngacau lagi, sawit siapa yang dodos, nah ini ulang lagi. Ngacau lagi dia, mobil siapa yang pakai, jam tangan bapak di mana, itu ngacau ulang lagi. La ilaha illallah. Kalau dia ngacau ulang lagi supaya kalimat terakhirnya kalimat la ilaha illallah. Man mata kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang